8 orang meninggal dunia, 11 orang luka. Nanti setelah ini kami akan ke rumah sakit akan memastikan yang 11 luka itu yang kategori luka berat berapa, luka ringan berapa, nanti keterangan dari dokter. Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa berkaitan dengan peristiwa. 2 korban kecelakaan maut yang terjadi di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor berhasil diidentifikasi. Meski begitu, petugas masih kesulitan untuk mengidentifikasi korban lain akibat luka bakar dan tidak adanya kartu identitas pada korban. Kecelakaan maut yang terjadi di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor diduga akibat sebuah truk hilang kendali hingga menabrak 6 kendaraan minibus di depannya. 19 orang menjadi korban dalam tragedi ini. 11 diantaranya mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. Sementara 8 orang meninggal dunia. Petugas baru berhasil mengidentifikasi 2 korban. Tidak ditemukannya kartu identitas pada korban serta adanya 2 korban yang mengalami luka bakar parah hingga sulit dikenali, membuat petugas kesulitan untuk mengidentifikasi korban. 2 bisa teridentifikasi dari saat ini adalah identitas yang bersangkutan. Sering dipakai oleh dia atau juga membawa foto gigi saat dia senyum. Atau enggak juga dia pernah periksa ke dokter gigi, mohon kiranya untuk dimintakan data rekam medik catatan periksa dokter gigi. Itu sangat membantu kami. Jadi saat ini kendala kami adalah dari 8 baru 1 yang lapor, masih 7 keluarga yang belum lapor saat ini. Jadi mohon media sampaikan pada keluarga yang belum hadir atau belum datang, keluarganya hilang, segera datang ke RSUD Ciawi, datang ke forensik, ada posko antemortem. Kepolisian Polda Jawa Barat menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan keluarga untuk datang ke RSUD Ciawi dengan membawa identitas bukti diri korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Ari Permana, jurnalis NTV melaporkan. Kecelakaan maut yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 pada Selasa malam mendapat perhatian serius dari sejumlah pihak. Anggota Komisi 5 DPR RI Ahmad Bakri mengatakan akan memanggil pihak penyedia jalan tol, Kementerian Perhubungan dan pihak lain terkait lainnya untuk membentuk panitia kerja atau panja imbas kejadian di pintu tol Ciawi. Hal yang sama juga disampaikan Menteri Perhubungan Budi Purwakandi. Pasca terjadinya kecelakaan maut yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2, anggota Komisi 5 DPR RI, Ahmad Bakri, turut menyatakan bela sungkawa. Menurutnya, kejadian ini menjadi peringatan keras bagi wakil rakyat untuk memberikan masukan kepada pemerintah, agar hal serupa tidak terjadi lagi. Ia menegaskan, Komisi 5 akan melakukan evaluasi serta memanggil Kementerian PUPR, BPJT, Kementerian Perhubungan, serta KNKT, untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan remblong yang sudah sering terjadi. Terkait hal-hal ini, karena kita tahu bahwa kejadiannya sudah tidak sesuatu yang sering terjadi, yaitu akibat daripada remblong. Tapi yang jelas bahwa kami tidak bisa menyimpulkan dengan pasti. Kita minta Kementerian PUPR, BPJT, dan Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi bersama KNKT untuk mencari apa penyebab sebenarnya. Nah, itu salah satu kita hari ini juga mengupayakan untuk melakukan rapat kerja dengan institusi terkait ya, khususnya dengan BPJT, termasuk juga mungkin dengan mitra-mitra kita, Perhubungan, Jasa Marga, termasuk juga dari BUMN yang mengelola jalan tol. Karena kita tahu bahwa kalau dilihat dari aturan dan yang ada di pintu tol itu udah lengkap di situ pengamanannya, ya kan. Kalau tahu jalan kendaraannya belum, itu mungkin ada penyelamannya, pengamannya kan. Tapi kita lihat ini belum aja terus. Nah, ini perlu menjadi perhatian kami. Oleh sebab itu minggu depan, mungkin minggu ini kita akan memanggil, ya, kita akan membuat panja dan kawan-kawan sudah sepakat membuat panja terkait dengan pelayanan minimum untuk jalan tol.
Perhatian yang sama juga disampaikan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Menurutnya kecelakaan tersebut seharusnya dapat dicegah dan tidak terus berulang. Ia pun akan memanggil para stakeholder dan pemangku kepentingan di bidang transportasi darat untuk menekankan pentingnya kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Akan menyampaikan kepada seluruh stakeholder untuk memperhatikan betul faktor keselamatan dari para pengguna jalan, tidak hanya pengguna jalan kendaraan besar tapi juga kendaraan yang lain. Kami akan mengundang kembali para stakeholder yang bergerak di bidang transportasi darat khususnya untuk kita menyampaikan kembali dan kembali kita sampaikan bahwa harus ada kepedulian dari semua unsur stakeholder bahwa kita memang sangat memperhatikan keselamatan dan kenyamanan dari para pengguna jalan. Lebih lanjut, Dudi menyerahkan proses penyelidikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk menyelidiki adanya kemungkinan kelalaian baik dalam pemeriksaan kendaraan maupun aspek lainnya. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, Emir Hamzah, jurnalis NTV melaporkan.